Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Wa qala syaikhuna fi kitabih, wa yusannu adhanani lisubhin wahidun qabla al-fajri wa akharu ba'dah. Fa in iktasara fal aula ba'dah. Wa adhanani lil jum'ah ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar wal akharul ladzi qablahu. Intaha. Hadirin jamaah kaum muslimin, wabil khusus jamaah majlis taklim musalla Baitul Faizin yang saya muliakan, Pak, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran, para kesepuhan, para asatidz yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini, di malam Jum'ah yang barokah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni daripada dosa-dosa. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah, diberikan istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam rangka menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan. Semoga terlimpah kepada junjunan alam, Baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, dan kita selaku umat, Pak, insyaallah akan selalu memegang teguh ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita kali ini insya Allah masih akan membahas
hal-hal yang berkenaan dan berkaitan dengan masalah Jum'ah. Di awal telah kita jelaskan tentang syarat rukun yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bahkan kita telah membahas tentang masalah yaitu sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Kita juga telah membahas masalah sholat Jum'ah ketika bertepatan dengan hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya apabila berkumpul bersatu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha di hari Jumat, maka katanya cukup hanya sholat Idul Fitri Idul Adha saja, sedangkan sholat Jum'ahnya telah gugur, katanya. Dan itu sudah kita bahas. Nah, yang akan kita bahas masih mengenai hal-hal ataupun permasalahan yang berhubungan dengan sholat Jum'ah. Yang akan kita bahas adalah yaitu masalah adzan pertama di dalam sholat Jumat. Walaupun ini pembahasan sepele, karena pada zaman dulu itu tidak ada orang yang mengatakan bid'ah adzan sholat Jumat yang pertama. Biasa kita melakukan sholat Jumat itu 2 adzan, yaitu adzan yang pertama sebelum imam naik ke mimbar ataupun sebelum imam duduk di mimbar, ya. Dan adzan kedua setelah itu imam ataupun khatib duduk di mimbar kemudian adzan. Dan setelah selesai khatib membaca khutbah kemudian iqamah, dan itu pun sebetulnya juga dinamakan adzan. Karena iqamah itu sendiri adalah memberitahukan bahwasanya sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Nah, kalau dulu tidak ada permasalahan, artinya is okay gitu, semua sepakat, ya. Baik itu di masjid-masjid kampung ataupun di masjid-masjid kota, tidak ada permasalahan melakukan azan yang pertama. Tetapi akhir-akhir ini karena banyak sekali orang-orang yang pintar, bahkan bergelar, titelnya panjang-panjang, bahkan jauh menempuh pendidikannya di luar negeri, begitu datang ke Indonesia, ke kampung kita, mereka membid'ahkan, bahkan menghukumi haram, bahkan tidak segan-segan menuduh bid'ah, syirik dan yang lain-lain, mengatakan bahwa adzan yang pertama tersebut itu bid'ah, dan setiap pelaku bid'ah itu dolalah, setiap dolalah masuk neraka. Itu kita jadi kaget gitu, ya. Itu jadi kaget. Kalau dulu tidak ada permasalahan, ya, tidak ada pertentangan, adem ayem. Tapi kalau sekarang dibid'ah-bid'ahkan kemudian diharam-haramkan, pelakunya termasuk dolalah dan setiap dolalah masuk neraka. Waduh, akhir kemudian orang yang tidak tahu duduk persoalannya ini berpikiran pendek. Orang yang sholat saja masuk neraka, atau mendingan kita, mendingan gak sholat Jumat sekalian. Nah, ini permasalahannya, ya. Kayak seperti sekarang ziarah kubur syirik, ya, ziarah kubur syirik.
wiridan ba'da salat bid'ah, pakai tasbih bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, apalagi macam-macam semuanya dibid'ahkan dan disyirikan dan diharamkan. Lalu pekerjaan kita apa? Marhabaan bid'ah, tawasulan bid'ah, istighosah bid'ah. Kerjaan kita itu nopo? Kalau orang berpikiran pendek, wah yang tawasulan saja bid'ah, yang ziarah kubur aja haram, ya, atau mendingan gak usah apa-apa, udah di rumah aja. Gitu. Nah, ini duduk persoalannya. Karena akhir-akhir ini ketika begitu banyak masuk aliran-aliran ke Indonesia dan mereka secara berani terang-terangan menyalah-nyalahkan amaliyah yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan kita tahu pendahulu-pendahulu kita itu adalah kiai-kiai yang sangat luar biasa, pakar di dalam keilmuannya dan diakui oleh dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Nawawi Tanhara Al-Bantani? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Khotib Sambas? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Hasyim Asy'ari? Siapa yang tidak kenal ya dengan ulama-ulama dari Indonesia yang kepakaran ilmunya diakui oleh dunia. Dan mereka para alim ulama terdahulu, kiai-kiai kita dahulu biasa, no problem. Begitu masuk waktu sholat Jum'ah, kemudian adzan. Sesudah selesai adzan, kemudian sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Kemudian Bilal istilahnya ya membaca innallaha wa malaikatahu, kemudian khatib naik mimbar. Setelah khatib duduk, kemudian baru diadakan adzan kembali. Itu tidak ada masalah. Dan itu dilakukan oleh kiai-kiai terdahulu kita, dilakukan oleh para alim ulama terdahulu. Nah, sekarang yang jadi duduk persoalannya itu dari mana penambahan adzan yang pertama? Karena di zaman Rasulullah dan ke zaman dua khalifah sesudahnya, yaitu khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, itu sama, hanya mengenal dua adzan. Maksud dua adzan di situ adalah yang pertama adzan setelah khatib duduk di atas mimbar, kemudian setelah selesai khutbah baru iqamah, itu dinamakan adzan. Jadi dua adzan. Nah, barulah setelah zamannya Sayyidina Utsman bin Affan khalifah yang ketiga, barulah ditambah atas perintah Sayyidina Utsman bin Affan ditambah satu adzan lagi, yaitu pas ketika masuk waktu zuhur di hari Jumat. Ya. Kemudian ini adalah ditambahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Duh. Nah, ini bagaimana duduk persoalannya? Perlu kita ketahui sebelumnya cara menghitung adzan. Di zaman Kangjeng Nabi itu ada dua adzan. Yang pertama adalah adzan sesudah khatib duduk di mimbar. Jadi ketika sesudah masuk waktu zuhur di hari Jumat, ya, kemudian Kangjeng Nabi salat, setelah itu langsung naik ke mimbar. Setelah Kangjeng Nabi duduk, kemudian barulah adzan. Yang jelas adanya nggak pakai speaker karena dulu belum ada speaker, ya. Iya. Jadi kalau dulu itu ya Sayyidina Bilal bin Rabah naik ke tempat yang agak tinggi, namanya zauro.
Itu adalah tempat yang agak tinggi. Kalau sekarang mah dinamakan munara. Tapi kalau sekarang munara nggak digunakan untuk adzan, cukup speakernya aja yang ditaruh di atas. Itu jadi masalah lagi. Terkecuali kalau di Menara Kudus. Kalau Menara Kudus mah itu kalau yang mau adzan naik ke Menara Kudus. Tapi kalau sekarang mah yang naik cuman speakernya doang, yang adzannya mah di dalam masjid. Ya tapi nggak jadi masalah lah ya, karena supaya kedengaran gitu kan. Karena maksudnya naik ke atas itu supaya suara itu kedengaran ke tempat yang agak jauh, sehingga orang-orang ya itu bisa mendengar dan bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Ya kalau dihitung perbedaan ya zaman sekarang ya bid'ah semua. Apalagi pakai belang-belang begitu ya bid'ah semua itu. Zaman Kangjeng Nabi pakai polos-polos, pakai jubah. Enggak ada peci songkok begitu, enggak ada. Pakai apa namanya, Kangjeng Nabi pakai sorban, ya, pakai udang-udang gitu. Ya. Kemudian bajunya jubah. Begitu. Kalau ini pakai belang-belang begitu walaupun BHS ya tetap makro. Nanti kalau punya BHS kasihkan aja lah ke santri lah. Tergojir kalau polos. Beneran. Kalau kita bicara bid'ah. Ya. Nah, jadi cara menghitung adzan itu seperti itu di zaman Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini berlanjut ke generasi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu tetap seperti itu. Jadi adzan yang pertama sesudah khotib duduk di mimbar, kemudian setelah selesai khotib membaca khutbah, barulah iqamah, dan iqamah itu dinamakan adzan yang kedua. Nah barulah setelah ya Sayyidina Utsman bin Affan dilantik ataupun menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Khalifah itu adalah pengganti ataupun wakil ataupun pemimpin maknanya. Ya. Makanya kalau di tarhim itu ada Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhum khalifati Rasulillah. Artinya yang menggantikan kepemimpinan, memimpin umat Islam setelah Kangjeng Nabi wafat. Itu khalifah. Maka boleh diartikan sebagai pengganti. Khalifah itu adalah sebagai pemimpin. Boleh. Tuh. Ya. Nah, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena alasannya pada waktu itu manusia sudah semakin bertambah banyak. Kemudian dalam melakukan aktivitasnya itu sudah jauh-jauh. Ya, karena sudah banyak ini mendesak. Ada tuntutan di mana untuk memperingatkan mereka tentang sholat Jumat. Maka ditambahlah oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika masuk waktu sholat zuhur di hari Jumat, maka Sayyidina Utsman bin Affan memerintahkan untuk adzan, dan adzannya itu ala zauro, di atas mimbar, di atas munara, di tempat yang agak tinggi. Dan pada waktu itu sahabat punnya banyak. Karena di zaman Sayyidina Utsman bin Affan para sahabat masih banyak. Boleh dikatakan langsung berguru kepada Sayyidina Umar, berguru kepada Sayyidina Abu Bakar, dan berguru langsung kepada Kangjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat-sahabat tersebut diam, artinya tidak melarang. Para sahabat tersebut ya memandang bahwa itu adalah bagus. Kenapa dikatakan bagus, dipandang bagus? Karena sebagai warning, peringatan agar manusia pada waktu itu ketika mendengar adzan pertama, mereka sudah aba-aba agar segera datang ke masjid, jangan sampai ketinggalan sholat Jumat. Tuh.
Dan sahabat ini menyaksikan itu. Nah, diamnya sahabat ini merupakan ijma' sukutiyan namanya. Ya, jadi ada ijma'us sahabah, ijma'nya sahabat, dan ijma' sahabat ini ada kalanya dengan fa'lun, pekerjaan, perbuatan, ada juga dengan kaul, lisan, ada juga dengan membiarkan saja. Membiarkan saja apa yang dilakukan oleh salah satu sahabat, dan itu menunjukkan terhadap kebolehannya. Di dalam kitab usul fikih, ketika para sahabat tersebut melakukan sesuatu dan sahabat yang lain tidak komen, artinya mengiyakan, tetapi tidak dikatakan, artinya diam saja, membiarkan itu, maka itu dinamakan ijma'an sukutiyan, ijma' sukuti, berarti menunjukkan kebolehan. Pada waktu itu ya Sayyidina Abu Hurairah masih ada, Bilal bin Rabah pun ada, para sahabat-sahabat yang lain masih banyak, tetapi membiarkan, artinya membolehkan, ya. Maka semenjak itulah baru ditetapkan kesininya bahwa adzan Jum'ah itu satu lagi, yaitu ketika pas masuk waktu sholat duhur di hari Jumat, ya, kemudian ya adzan. Jadi kalau kita hitung itu jadi 3. Adzan pas masuk waktu sholat duhur di hari Jumat, sholat Jumat di hari Jumat itu, kemudian setelah khatib duduk di atas mimbar, kemudian setelah khatib selesai membaca khutbah yaitu iqamah. Jadi 3 adzan. Tapi istilah kita menghitungnya dihitung 2 adzan. Adzan yang pertama pas masuk waktu sholat, dan adzan yang kedua setelah khatib duduk di atas mimbar. Sedangkan qomatnya sekarang itu ya tidak dihitung adzan gitu ya, qomat saja. Nah, sebetulnya istilahnya seperti itu. Nah, kita menjumpai sekarang ini banyak orang hanya cukup di masjid baru, biasanya itu cuma diadakan 1 kali adzan saja. Begitu dur masuk waktu, ya sudah langsung khatib naik ke mimbar, kemudian baru adzan, tidak melakukan sholat sunnah qobliyah. Tapi gak jadi masalah, karena ini masalah sunnah loh. Kalau bagi kita ya silakan, sunnah itu mau dilaksanakan ya monggo dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan ya tidak mendapatkan siksa. Cuman malas saja begitu. Ya, diterangkan di dalam kitab Matan Zubad, wa sunnatul musabuman qad fa'ala walam yu'aqabim ru'un in ahmala, gitu. Ini masalah sunnah. Ya, dan masalah sunnah ini kok dibesar-besarkan sampai dibid'ah-bid'ahkan sampai diharam-haramkan. Ini cuma sekedar masalah sunnah. Ente mau melaksanakan adzan pertama ya monggo, ente enggak mau melaksanakan adzan pertama ya monggo, tetapi jangan mengharamkan. Ente mau sholat sunnah qobliyah mangga, ente enggak mau sholat sunnah qobliyah ya monggo, meneng wae gitu. Yang lain sholat sunnah qobliyah kita duduk saja, enggak jadi masalah. Lalu kita enggak usil gitu. Nambah-nambah tidur. Nah terus bagaimana masalah hukum fikihnya ataupun dalilnya di dalam kitab-kitab fikih? Yang pertama, ya, kalau bagi santri ini sudah tidak asing lagi. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam masalah faslul adzan wal iqamat dijelaskan, wa yusannu adzanani li subhin wahidun qablal fajri wa akharu ba'dah fa iniktasara fal aula ba'dah wa adzanani lil jum'ati ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar
wal akharul ladzi qablah. Artinya adalah disunahkan 2 adzan untuk sholat subuh. Adzan yang pertama sebelum fajar dan adzan yang kedua adalah sesudah fajar. Artinya ketika masuk waktu sholat subuh. Adzan pertama itu ya sekitar 3:30 biasanya. Ya, cuman kalau di kita itu jarang. Ini jarang melaksanakan adzan yang pertama. Walaupun kadang-kadang ya terdengar sayup-sayup di sebelah sono utara di Putat itu biasa melaksanakan adzan pertama. Ya, cuman itu doang. Kalau masjid kita ya mah tahu mah ya tahu, kiai ya tahu ya mah tahu. Ya, tapi ini jarang melaksanakan adzan pertama. Tapi oke, jangan dipermasalahkan. Ya karena mungkin malas saja gitu, karena santrinya bangunnya ya jam 5 gitu. Mending kalau jam 5 mah jam 7. Gitu. Kalau santri mah hidupnya paling senang, gak ada urusan. Pagi-pagi orang kemana-kemana, habis sholat subuh tidur lagi aja. Persis seperti Mbah Surip. Ya, bangun tidur lagi, habis ngopi tidur lagi. Itu pekerjaan santri itu. Yang namanya juga pesantren lah, pengangguran santai tapi keren gitu. Ya Allah, ya Allah. Nah, fa inik tasoro, maka jika seandainya kalau mau meringkas fal aula ba'dah, maka adzan sesudah fajar tersebut itu lebih utama. Kalau biasa kita itu diringkas saja, jadi pas waktu adzan subuh saja. Nah kemudian wa adzanani lil Jumat. Lafaz adzanani lil Jumat ini diatopkan. Kalau kita baca di dalam kitab I'anatul Thalibin karangan Sayyid Bakar Sato. Ya, Sayyid Bakar Sato pensyarah kitab Fathul Mu'in, namanya kitab I'anatul Thalibin. Karena syarah Fathul Mu'in itu banyak. Ada Tarsihul Mustafidin, ada I'anatul Talibin, ya, dan juga ada kitab-kitab yang lain seperti Nihayatul Zain. Kalau Nihayatul Zain itu syarah daripada Qurratul Ain. Sebetulnya Fathul Mu'in itu adalah sarah daripada kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain disarahi dengan kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in disarahi dengan kitab I'anatul Talibin. Ya, lumayan 4 juz itu. Ya, itu karangan Sayyid Bakar Sato. Beliau menjelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa lafaz adzanani lil Jum'ah ini diatopkan terhadap ucapan ajengan musannif lafaz adzanani li subhin. Dan kita tahu dalam ilmu nahwu itu bahwa waw itu termasuk minat tawabi. Al-amil fit tabi huwal amil fil matbu ghairul badal fa'ala niyyati takraril amil. Bahwasanya amil yang ada di tabe itu adalah amil yang ada di matbu selain daripada badal. Maka dia meniati membalikkan atau membolak-balikan ya amilnya. Jadi seolah-olah ajengan musannif mengatakan ae wa yusannu adzanani lil Jum'ah. Disunahkan melakukan 2 adzan untuk sholat Jum'ah. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibi al-minbar. Yang pertama adalah sesudah naiknya seorang khatib ke atas mimbar, wal akharul ladzi qablah, dan adzan yang akhir yang lain adalah sebelum imam naik ke mimbar. Artinya pas masuk waktu sholat zuhur di hari Jumat. Pas waktu zuhur. Tuh. Ya. Jadi ternyata sebetulnya yang dihitung dengan adzan pertama itu adalah adzan yang dikumandangkan setelah khatib naik mimbar. Dan adzan yang kedua adalah adzan masuk waktu sholat Jumat, pas waktu zuhurnya. Loh, kenapa ini dihitung kedua? Karena yang pertama ini ya, kenapa dihitung kedua? Karena ini baru.
ditambahkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan atas perintah khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi dia posisinya, statusnya walaupun dia yang pertama tetapi dia yang kedua. Walaupun adzan sesudah khatib naik mimbar, walaupun yang kedua tapi statusnya yang pertama. Begitu. Ente hese ente babadi ieu mah. Cetek geus mah. Cuman dalam masalah ngitung saja. Dalam masalah ngitungnya begitu. Tapi kalau kita mah sekarang ya sudah, adzan pertama pas masuk waktu zuhur, adzan yang kedua setelah khatib naik mimbar. Oke, tidak jadi masalah karena pada intinya tetap ada dua adzan. Intinya tetap ada dua adzan. Tuh. Nah berarti di dalam mazhab Syafi'i, bahkan Hanafi, Maliki, Hambali, ini tidak ada masalah. Jadi dilaksanakan dua adzan. Nah kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Imam Bukhari, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 117 ada sebuah riwayat hadis, sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul, aku mendengar Sa'ib bin Yazid berkata, innal adzana yaumal jum'ah kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jum'ah 'alal mimbar fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya adzan pada hari Jumat itu awalnya, ya, yaitu ketika duduk si imam di hari Jumat di atas mimbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsmana, maka ketika ada di dalam pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, wa kasuru, dan di situ jamaah manusia sudah banyak, sudah bertebaran kemana-mana, sudah pada jauh, ya, usahanya, sehingga ya ini membutuhkan peringatan. Maka amara Utsmanu yaumal jum'ah bil adzanis salis fa udzina bihi ala zawra fasabatal amru ala dzalik. Maka kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, ya, memerintahkan di hari Jumat itu dengan adzan yang ketiga, yaitu adzan pas masuk waktu zuhur. Fa udzina bihi ala zawra, maka dikumandangkanlah adzan di atas zawra, di tempat yang agak tinggi ataupun di munara. Nah, maka akhir kemudian fasabatal amru ala dzalik, maka itulah yang terjadi, maka sudah menjadi ketetapan urusan tersebut, yaitu ditambahkan adzan ala dzalika, ditambahkan adzan yang ketiga, yaitu pas masuk waktu zuhur ataupun waktu sholat Jumat. Jadi seperti itu. Dan ini di kitab Sahih Bukhari. Kalau kita pengen benar komitmen memegang ataupun mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ada tentang masalah adzan yang pertama, ya, karena ini menjadi rujukan, ya, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim itu menjadi rujukan, bahkan menjadi kitab hadis sahih yang paling utama. Tapi mengapa ada di kitab Sahih Bukhari, kenapa tidak dipakai, kenapa tidak percaya? Nah itu masalahnya. Berarti tidak komitmen dengan hadis Imam Bukhari. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga, adzan yang ketiga ini ditambah oleh Sayyidina Utsman bin Affan pada waktu itu. Kenapa? Karena manusia sudah banyak, sudah pada jauh-jauh tempat usahanya. Apalagi kalau orang Jawa ke Tangerang, jauh sekali. Orang Indonesia ke Arab Saudi sangat jauh sekali. Ini hebatnya orang Jawa itu luar biasa, karena Jawa itu adalah jajah wilayah. Opo saja ana singgung Jawa. Alhamdulillah itu. Kalau orang Sunda jarang.
Karena kalau Sunda itu suka dandan mulu. Ya, orang Sunda. Ya. Katanya gitu. Ya tapi nggak kebanyakan lah, sama aja. Kalau mau merantau ya silakan, kalau nggak ngerantau ya silakan. Tapi kalau di Jawa katanya kalau nggak merantau itu bukan laki-laki, katanya. Ya, Mas Fitri ya. Katanya, benar, itu kata orang Jawa. Makanya saking hebatnya orang Jawa itu, di Amerika ada satu negara namanya Suriname, dan itu didirikan oleh orang Jawa. Suriname. Oh Belanda ya? Oh iya, ya kalilah Belanda ya. Oh kok kayaknya sih. Pokoknya negara Suriname lah, begitulah. Ya, gitu. Makanya di Suriname itu walaupun di daerah luar negeri, tapi itu daerah-daerahnya itu mengikuti daerah Jawa gitu. Ya, gitu. Iya, bisa jadi ya. Nah, itu Suriname. Ya. Nah, oke lah, kita tidak bicara itu karena ini bisa menyangkut ras itu, sara. Ya tapi tidak. Ya, ulah dehem. Curiga aku. Ya, tapi alhamdulillah ya, luar biasa. Karena dengan adanya orang Jawa kemana-mana, penyebaran dulu Islam itu pesat, sampai ke Kalimantan, sampai ke itu luar biasa. Ya. Tuh, alhamdulillah. Nah, maka ditambahlah oleh Sayyidina Utsman bin Affan adzan yang ketiga, yaitu pas masuk waktu Jum'ah. Ya. Kemudian ada juga hadis, ya. Kemudian juga ada di dalam diterangkan di dalam kitab Mawahibul Laduniyah karangan Imam Al-Qastolani. Imam Qastolani beliau mengatakan, summa inna fi'la Utsmana radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyan li'annahum la yunkirunahu alaih. Kemudian sesungguhnya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ini merupakan ijma sukutinya para sahabat. Kenapa ijma sukuti? Karena para sahabat tidak mengingkarinya. Para sahabat tidak mengingkarinya. Di zaman sahabat itu Bapak, kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan itu langsung diperingatkan dan itu langsung ditegur. Hebatnya di zaman ya para sahabat. Jadi nasihat, saling menasihat itu luar biasa. Enggak tersinggung. Kalau sekarang kan lain, kita yang menasehati dianggapnya nyinggung gitu. Padahal kita cuma nasihat tapi dianggapnya nyinggung. Padahal bukan nyinggung, karena kasihan. Ya. Karena kasihan. Begitu. Nah, zaman sahabat itu luar biasa. Ya. Tidak ada jarak, misalkan ini pemimpin atau tidak. Ketika salah seorang sahabat berbuat yang dilihatnya ini kurang pas, maka ditegur oleh sahabat yang lain. Begitu, ditegur oleh sahabat yang lain. Tetapi ini tidak dibiarkan oleh para sahabat tersebut. Dan ya, pada zaman tersebut sahabat masih banyak. Sebagaimana dulu ketika Sayyidina Utsman bin Affan menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian ditambahkan titik, kemudian ditambahkan syakal, ditambahkan harkat. Ya, itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dan setelahnya. Ya, walaupun Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada awalnya menentang untuk menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kenapa? Karena tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Ya, termasuknya begitulah. Nyahuan bid'ah bae. Ya, akhir kemudian setelah berunding dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain, akhir kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima. Oke lah, kalau begitu kita kumpulkan. Maka untuk pengumpulan Al-Quran tersebut sudah dilakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cuman keburu wafat karena pada waktu itu disibukkan dengan golongan murtadin. Setelah sepeninggal wafatnya Rasulullah, banyak orang-orang Islam yang imannya masih lemah kemudian murtad lagi, apalagi ada pemimpinnya Musailamah Al-Kadzdzab. Maka pada waktu itu belum terrealisasi lah.
Maka kemudian mushaf itu ditaruh ya di Sayyidatuna Hafsah, istri Rasulullah, putri Sayyidina Umar bin Khattab. Dan rencana itu mau diwujudkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi belum kesampaian juga karena pada waktu itu sudah perluasan daerah Islam. Bahkan sudah sampai ke Spanyol, ke Afrika, sudah sampai ke kita Nusantara, sehingga ya tidak terrealisasi. Nah barulah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan barulah terrealisasi. Jadi seluruh dikumpulkan ya sahabat-sahabat yang hufat, yang hafal Al-Quran, dipersiapkan timnya untuk menuliskan Al-Quran, maka dikumpulkan, dicocokkan, diakurkan, setelah itu dibakar. Jadi dibakar. Jadi lembaran-lembar itu dibakar. Kenapa? Agar jangan sampai ada perselisihan. Jadi barulah nanti yang disahkan itu yang ditulis oleh ya Sayyidina Utsman bin Affan beserta tim yang ditunjuk oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu Bapak nggak ada titik, nggak ada sakal. Itu yang repotnya. Cuman 4 yang ditulis, 1 dikirim ke Mekah, 1 lagi ditinggal di Madinah, 1 lagi ke Damaskus, dan 1 lagi ke Basrah, ke Baghdad, ke Irak. Ya, cuman 4 yang ditulis itu. Nah, dulu kan belum ada cetakan, ya ditulis. Ya. Jangankan itu, dulu kiai-kiai kita saja, kiai-kiai sepuh itu kalau ngaji Amil Jurumiyah itu nulis sendiri Pak, nulis sendiri. Makanya kalau kiai-kiai dulu itu tulisannya bagus-bagus karena sering nulis. Beda dengan kiai sekarang, tulisannya jelek-jelek. Kenapa? Udah ada fotokopi. Beneran. Kalau dulu mah kiai nulis, Amil nulis, Jurumiyah nulis, wah nulisnya bahkan luar biasa. Ya, nah itu pun tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah. Makanya nanti bid'ah terbagi menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti terbagi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Tetapi Imam Syafi'i cuma menyimpulkan 2 saja. Ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, dan ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak menyelisihi terhadap Al-Quran dan hadis. Ketika bid'ah tersebut sesuai dengan hadis dan Quran dan hadis, maka itu dikatakan bid'ah yang baik. Tapi kalau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu. Dan itu urusannya panjang. Gitu. Nah, kalau mereka ini tidak membagi bid'ah, ya sudah, bid'ah itu ya dolalah. Setiap dolalah ya pinar gitu kan. Nanti kalau gitu permasalahannya banyak yang tidak ditemukan di zaman Rasulullah sekarang terjadi, seperti speaker, seperti menghias masjid, membagus-baguskan musola, ya, menghias Al-Quran. Di zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah masjid ya begitu saja. Ini keramik, ini marmer ya bid'ah, harusnya pasir. Nanti kalau masuk musola pasir aja gitu. Mantap itu. Ya Allah, gak pakai cat-cat, gak pakai. Apalagi kaligrafi, nggak ada. Ya. Nah, kalau kita bicara bid'ah, bahkan para sahabat pun melakukan bid'ah. Artinya sesuatu yang tidak diperintah oleh Rasulullah, yang tidak diajarkan Rasulullah, para sahabat ini kok membikin tasbih, ya, kemudian sholat syukrul wudu, itu nggak ada perintah dari Rasulullah, tetapi Rasulullah dibiarkan. Dan pembiaran Rasulullah tersebut kita kaji dalam ilmu usul fikih. Pembiaran Rasulullah itu dinamakan takriri, menunjukkan terhadap kebolehannya. Berarti boleh, seperti membuat solawat, ya. Ada solawat munjiat, ada solawat nariyah, solawat kausar. Itu tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi membiarkan. Para sahabat dulu, bagaimana kami memujimu ya Rasulullah? Ya silakan. Ya, tetapi yang bagusnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi yang lain sananya bukan tidak dilarang, tapi dibolehkan. Makanya begitu banyak macam-macam sholawat.
Apalagi kalau di Indonesia, sholawat badar. Itu para alim ulama itu senang bikin sholawat. Kalau di Indonesia senang bikin sholawat, ngeramuk sholawat. Ada sholawat tibil kulub gitu kan. Waduh, dinyanyiin juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha yatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus ada juga sholawat asgil. Itu karangan ulama Indonesia. Ya, sholawat asgil. Ya, gimana sholawat asgil tuh? Zolimin min zolimin itu. Li ala sayyidina Muhammad gili zalimin bi zalimin rijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu bikinan ulama Indonesia. Sholawat badar. Sholatullah ala toha Salatullah salamullah sin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholawat Anwar, Allahumma sholli ala nuril Anwar. Kiwalap itu paling mantap. Allahumma hebat. Beneran ya, itu kan nggak ada di zaman Rasulullah. Sholawat itu nggak ada. Ya, luar biasa. Nah, ternyata yang tidak diperintah dan tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini dianggap baik, maka itu bid'ah hasanah. Maka pelaku bid'ah hasanah di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 itu diberikan pahala orang yang mengerjakannya. Begitu. Nah, contoh seperti ini. Dan kita pun, ini hadis pamungkas sebetulnya, senjata pamungkas. Kenapa dikatakan senjata pamungkas? Karena ini langsung dari Kanjeng Nabi, perintah dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ya, kata Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mim ba'di. Ya, alaikum bisunnati, tetaplah kamu terhadap sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin mim ba'di, sesudah wafatku. Dan Sayyidina Utsman bin Affan itu salah satu termasuk golongan khulafa'ur rasyidin. Maka apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, maka itu adalah salah satu termasuk perintah daripada Rasulullah. Maka ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, di antaranya menambah adzan yang pertama, maka itu berarti kita mengikuti perintah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi clear, tidak ada bid'ah sebetulnya.
Walaupun di sisi secara zahirah kita pandang bid'ah karena tidak dilakukan oleh di zaman Kangjeng Nabi, tetapi ini dilakukan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Utsman termasuk Khulafaur Rasyidin, maka ini termasuk perintah daripada Kangjeng Nabi. Hakikatnya seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi adzan yang pertama itu adalah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini selesai masalah adzan Jumat. Nanti tinggal satu lagi permasalahan yang menyangkut dengan sholat Jumat, yaitu masalah ta'addud dan i'adah di dalam sholat Jumat. Waduh, banyak ya. Karena apalagi ini masalah menzohori sholat, ngezohoran kalau kita mah istilahnya ngezohorin ya, bid'ah itu. Nah ini nanti kita akan bahas episode yang akan datang ya. Lamun ngaji gitu ge, lamun teu ngaji tunggu tinggalin. Wallahu a'lam bis-shawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi kajian agama yang telah disampaikan oleh guru kita terkait masalah azan.